Pasang surut perjalanan rumah tangga kini tengah dialami sejumlah selebriti tanah air. Lantaran pasangan mereka tersandung dugaan kasus hukum yang terbilang serius dan menjadi sorotan utama publik, yaitu kasus korupsi. Dan inilah suami artis dalam pusaran korupsi. Terbaru, Sandra Dewi kembali diperiksa Kejagung hingga suami-suami artis yang terlibat korupsi. Inilah kisah-kisahnya. Suami artis dalam pusaran korupsi. Terbaru, Sandra Dewi kembali diperiksa Kejagung datang diam-diam sejak pagi. Hari Rabu kemarin, Sandra Dewi untuk kedua kali memenuhi panggilan penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung terkait kasus dugaan korupsi tata niaga timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah tahun 2015-2022 yang menjerat sang suami Harvey Muiz sebagai tersangka. Berdasarkan informasi yang dihimpun, Sandra Dewi yang mengenakan baju serba hitam menjalani pemeriksaan dengan status sebagai saksi sejak pagi pukul 8 waktu Indonesia Barat hingga pukul 18.15 waktu Indonesia Barat atau 10 jam lebih. Dan dari rekaman video pemeriksaan yang beredar di dunia maya, ibu dua anak itu tampak tenang saat menjawab pertanyaan penyidik. Sesekali, Sandra Dewi juga terlihat memeriksa data dari sejumlah berkas yang ada di tangannya. Berikut momen-momen saat Sandra Dewi menjalani pemeriksaan. Dan setelah selesai menjalani pemeriksaan, Sandra Dewi pun irit bicara kepada media. Maka inilah Sandra Dewi yang untuk kali kedua diperiksa sebagai saksi atas kasus dugaan korupsi sang suami Harvey Muiz. Pemeriksaan terhadap Sandra Dewi dilakukan penyidik untuk mendalami soal kewajaran aset dari istri tersangka Harvey Muiz tersebut. Sementara adanya perjanjian pranikah terkait pemisahan harta antara Harvey dengan sang istri, penyidik Kejagung memastikan hal itu tidak akan menghalangi proses penyidikan.
Dan berikut keterangan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejagung Kuntadi usai penyidik memeriksa Sandra Dewi selama kurang lebih 10 jam. Pemeriksaan pada hari ini khususnya kami fokuskan pada tindak pidana pencucian uang, sehingga beberapa saksi yang kami periksa adalah beberapa istri dari tersangka yang telah kita tetapkan, termasuk saudara SD. Pemeriksaan ini kita lakukan dalam rangka untuk menelusuri dan memastikan bahwa aset-aset yang dimiliki oleh para tersangka maupun yang diatasnamakan istri-istri para tersangka bisa kita uji bahwa benar aset-aset tersebut terkait dengan tindak pidana korupsi yang sedang kita periksa. Sebagaimana kita ketahui, saudara SD ini pun juga memiliki penghasilan sebagai artis. Di situ kita juga akan menguji. Kita sudah punya data berapa tahun belakangan berapa penghasilan yang bersangkutan, dan itu akan kita uji. Apakah harta-harta yang dia miliki pantas atau wajar dengan aset yang dia miliki. Memang pencucian uang ini biasanya dilakukan dengan cara teknologi atau dengan cara dialihkan kepada seseorang yang menyamarkan dan membuat seolah-olah uang itu benar-benar adanya, bukan dari hasil tindak kejahatan begitu. Jadi kalau dengan artis, saat ini kita ketahui sendiri mungkin dari hasil penghasilan dan kehidupan para artis ini kan glamor ya. Kalau uang itu disamarkan atau dialihkan kepada artis, maka ya seolah-olah artis ini mendapatkannya dari hasil upaya pekerjaannya ya, bukan dari tindak kejahatan yang disamarkan melalui dia. Kalau kita memahami tentang kasus TPPU atau menyamarkan menyembunyikan, artis ini adalah sebuah media atau alat untuk menyamarkan atau menyembunyikan. Bukan hanya Sandra Dewi, pada waktu yang bersamaan penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung juga memeriksa Crazy Rich Pantai Indah Kapuk, Helena Lim, yang juga sudah menyandang status sebagai tersangka bersama Harvey Muiz. Dengan mengenakan kemeja dan rompi tahanan merah muda serta tangan berhias borgol, Helena Lim memilih bungkam saat diturunkan dari mobil tahanan dan digelandang ke ruang pemeriksaan. Sama seperti Sandra Dewi, pemeriksaan terhadap Helena Lim juga terkait sejumlah asetnya yang telah disita oleh penyidik. Terkait dengan smelter yang telah kita lakukan penyitaan, saat ini sedang kita lakukan upaya untuk tetap mengoperasionalkan, tapi tentu saja dilakukan dalam pengawasan penyidik. Ex-Kepala Bea Cukai Jogja gratifikasi 23 miliar rupiah. Ada dari Irwan Mursi, suami Maya Estianti ikut disebut. Mantan Kepala Bea Cukai Yogyakarta, Eko Darmanto, Selasa kemarin menjalani sidang dakwaan terkait dugaan gratifikasi di Pengadilan Tipikor Surabaya, Jawa Timur. Jaksa KPK Eko Wahyu Prayitno menyebut Eko Darmanto didakwa menerima gratifikasi sebesar 23,5 miliar rupiah dari belasan orang berbeda yang bersangkutan dengan keperluan jabatannya dalam kurun waktu tahun 2011 hingga 2023, serta dugaan tindak pidana pencucian uang sebesar 14 miliar. Dan yang mengejutkan dan kini jadi sorotan panas adalah salah satu gratifikasi diduga
didapat Eko dari pengusaha Irwan Mursi, yang merupakan suami dari punggawa Duo Ratu Maya Estianty. Dalam dokumen pengadilan Tipikor Surabaya terungkap jika Eko menerima gratifikasi senilai 100 juta dari Irwan Mursi. Sebelumnya, usai diperiksa sebagai saksi, Irwan Mursi menegaskan jika dirinya hadir untuk memberikan keterangan terkait beberapa hal dan tidak terkait dengan pembelian jam, apalagi dengan perusahaan miliknya. Memang kalau kami kan tentunya harus melihat ini dalam konteks tempus delicti ya. Ini dalam kurun masa jabatan dia menjabat sebagai pejabat di kantor Bea Cukai, maka itulah yang semestinya kami dakwakan. Ada yang mau disampaikan Pak? Mungkin semua berjalan baik. Saya hanya memberikan keterangan mengenai ini dan sisanya bisa memberikan keterangan kepada tim penyidik KPK. Mungkin mereka yang akan memberi keterangan. tapi Pak Irwan sendiri mengenal Pak Eko Darmanto, Pak. Terus Pak, jalan terus. Pak, kerjasama bisnis atau bagaimana? Ini hanya keterangan untuk beberapa hal yang lain, jadi tidak ada berhubungan dengan pembelian jam. Itu clear. Mungkin karena sering Irwan Mursi datang ke Indonesia, sering berhubungan dengan ini. Makanya kalau suatu jabatan yang dilakukan dengan waktu yang lama, di suatu tempat yang sama dan lama, ya, maka di situ dimungkinkan ada kedekatan secara emosional, ya, sehingga memungkinkan ada deal-deal yang sifatnya adalah tindak kejahatan yang dikarenakan oleh kedekatan secara emosional. Asal dinamakan gratifikasi kecil maupun besar pidana. Gratifikasi kecil maupun besar pidana. Dan berpikir positif, bahagia, jangan julid sama orang, jangan berprasangka buruk sama orang, terus juga jangan ikut campur urusan orang. Kasus korupsi mantan Kepala Bea Cukai Yogyakarta, Eko Darmanto, yang menyeret nama Irwan Mursi, suami dari Maya Estianty, memang sempat memantik heboh. Pasalnya, selama ini Irwan Mursi dikenal sebagai sosok suami idaman dan royal kepada keluarganya. Ia diketahui kerap menghabiskan liburan mewah bersama Maya dan anak-anaknya. Terbaru di vlog Maya, Irwan tengah menikmati liburan di villa mewahnya di Bali yang sempat terkena longsor. Welcome to Las Vegas. Kita berdua dengan kamar segede gini juga bingung ya. Kalau bawa anak-anak lucu kali ya. Nah, ini ada apa nih? Kita lihat ya ada apa ya. Oh. Ada balkoni memandang. Yes, gue makan salami pizza guys. Dulu di konten yang dulu pernah aku cerita bagian kebun ini pernah jatuh ke bawah, roboh. Sekarang ini di kamar gue nih, gue tinggal di sini, ini kamar gue, tempat tidurnya, terus sana langsung ke hadap laut. Kadang-kadang ketemu di mana nggak tahu, misalnya satu kota sama siapa gitu, misalnya anakku El gitu, atau misalnya dulu gitu, loh gimana sih? Jadi udah sama-sama masing-masing karena udah masih sibuk ya, sendiri-sendiri kan. Aku juga udah punya ibaratnya anak apa ya? Anak udah dewasa, udah nggak pernah minta duit sama bapak ibunya ya kan. Udah alhamdulillah udah mandiri semua lah ya gitu. Menepikan Sandra Dewi yang kembali diperiksa Kejagung, serta Irwan Mursi yang sempat dimintai keterangannya terkait kasus dugaan korupsi mantan Kepala Bea Cukai Yogyakarta, dunia hiburan tanah air juga mencatat sederet suami artis, mulai dari suami Zaskia Gotik dan ex-suami Lia Ladista yang diduga terlibat korupsi. Dan berikut kisah mereka. Suami Zaskia Gotik. Suami Zaskia Gotik, Sirajuddin Mahmud,
sempat dihadirkan sebagai saksi dalam sidang dugaan korupsi pembangunan rumah ibadah di Kabupaten Mimika, Papua. Sirajuddin Mahmud dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK ke ruang sidang yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor pada tanggal 18 April lalu sebagai saksi untuk terdakwa mantan Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan dan juga Jembatan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mimika di tahun 2015-2020, Toto Suharto. Dalam kasus ini, Jaksa KPK mendakwa Toto Suharto telah merugikan keuangan negara 14,2 miliar rupiah terkait pembangunan sebuah rumah ibadah di Mimika. Sayangnya, meski ada tercatat beberapa kali terdapat lalu lintas uang dari terdakwa lainnya, yaitu Arif Yahya, termasuk uang sebesar 500 juta rupiah, namun Sirajuddin mengaku lupa. Begitupun dengan penerimaan uang lainnya. Dan inilah kesaksian Sirajuddin Mahmud di Pengadilan Tipikor. Apa temuannya waktu itu? Temuannya katanya di bawah puting itu tiang bacanya nggak dikasih. Nah, kira kawan itu siapa ya, saudara saksi? Saya tidak ingat, Pak. Apakah Ucok? Saya tidak ingat. Tidak ingat ya? Saya tidak ingat karena setelah mulai dari pilkada sampai setelah pilkada itu banyak sekali saya pengeluaran, ada yang minta sumbangan, ada yang beberapa lah Pak, beberapa banyak sekali, jadi saya lupa itu apa. Sesuai keterangan saya tidak tahu menau terkait proyek ini. Udah, tadi kan dengar juga kan. Tinggal nunggu aja waktunya biar clear. Sesuai fakta persidangan nanti tinggal nunggu aja. Sedikit dong, Neng. Mas Sirajuddin sekarang gimana, Neng? Aman. Gak mau jawab. Kangen udah sama nyanyi? Kangen banget, Nyanyi mah, Masya Allah. Aduh, kangen banget ya, Pak ya. Semua kan yang mengatur sudah Allah ya, rezeki apapun itu udah Allah yang mengatur. Jadi Neng semuanya Neng serahkan sama Allah, apapun yang akan terjadi ke depannya Neng semua serahkan sama Allah. Suami Lia Ladista. Pedangdut mantan personel Trio Macan, Lia Ladista resmi bercerai dari suaminya Munawir Najib pada tanggal 5 April 2023. Keputusan bercerai diambil Lia lantaran ia enggan terlibat dalam pusaran kasus korupsi hingga kecanduan judi online yang menyeret suaminya. Ya, sebelumnya Munawir yang menjabat sebagai pimpinan cabang salah satu bank BUMN di Tondano, Sulawesi Utara, ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyalahgunaan dana Perskot e-budgeting di bank plat merah tempatnya bekerja sebesar 27 miliar rupiah. Suaminya Mbak Lia ini diduga melakukan tindak pidana korupsi di kantor tempat dia bekerja, yaitu di bank di wilayah Sulawesi Utara. Apa yang dikorupsi? Uang senilai 27 miliar. Udah lama main judi tapi pakai uang pribadi kita. Mungkin tapi karena sudah kecanduan, jadi ya mungkin sama kayak narkoba lah ya, mungkin sebulan 2 bulan bisa sembuh. Ternyata pas udah kambuh lagi dia nggak ada duit, mungkin seperti itu ya. Dia tahu kalau kejadian lagi seperti ini pasti kita akan cerai. Jadi pas pertama dia ngaku tanggal 2 Desember dia bilang nggak apa-apa yang kamu ceraikan saya. Karena ini sudah menjadi habit ya. Jadi banyak sekali pejabat-pejabat saat ini tersandung kasus-kasus yang sama. Dan selalu itu aja dan tidak ada yang kapok ya. Makanya perlu sebuah edukasi dan bagaimana ada sebuah tindakan dari pemerintah untuk pejabat sendiri juga harus menutup untuk terjadinya proses gratifikasi, kolusi maupun nepotisme.